Kita ini yang menjaga marwah partai kok. Apa alasannya kan? Karena kita sering beda pendapat, karena kita sering menyampaikan sikap-sikap yang mungkin tidak sesuai. Inilah demokrasi. Untuk 2024 kita punya belum tokoh itu. Kalau AHY sudah matang, usianya sudah cukup, misalnya 50 lebih ke atas, ya. Jangan di bawah 50 lah, Mas. Karena masih 40 kan. Ya. Jadi jangan kita paksain lah. Kasihan ini rakyat kita nih, kasihan Mas. Sudah terlalu lama menderita karena ambisi-ambisi politik. Dimunculkan nama Ibas. Memang secara kuah pengalaman, Ibas itu pernah jadi sekjen, Ibas pernah ketua fraksi. Mungkin dari sisi manajerial partai, secara politik dia lebih mampu. Partai Demokrat kini sedang menghadapi gejolak internal. Diawali dari pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, terkait adanya gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa. Gerakan politik tersebut diduga melibatkan seorang pejabat tinggi di pemerintahan, yang belakangan menyeret nama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Ada sejumlah nama lain yang juga diduga terlibat dalam upaya kudeta tersebut, diantaranya ex-sekretaris jenderal Partai Demokrat Marzuki Ali. Mantan ketua DPR itu tidak terima atas tuduhan tersebut dan telah menghubungi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Gejolak internal kemudian berujung pada pemecatan sejumlah kader Demokrat. Marzuki Ali dan 6 kader Demokrat telah dipecat secara tidak hormat oleh partai karena dianggap terlibat dalam upaya pengambil alihan kepemimpinan partai. Pihak DPP Demokrat menganggap Marzuki telah melakukan pelanggaran etika partai. Marzuki dianggap bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya secara terbuka di media massa tentang kebencian serta permusuhan kepada Partai Demokrat. Tidak terima dipecat secara tidak hormat, Marzuki Ali pun menempuh jalur hukum. Dan tidak lama dari pemecatan itu, digelarlah Kongres Luar Biasa di Deli Serdang sebagai bentuk penolakan sejumlah kader terhadap AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Hasilnya, KLB Deli Serdang mendaulat Muldoko sebagai Ketua Umum dan Marzuki Ali sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Dalam wawancaranya dengan jajaran redaksi Tribun Network sehari jelang KLB Deli Serdang, Marzuki Ali mengutarakan pendapatnya terkait kepemimpinan AHY, termasuk hubungannya dengan SBY. Pak Marzuki sudah berusaha untuk terkait dengan gonjang-ganjing belakangan ini dengan di Partai Demokrat, sudah berusaha tabayun dengan Pak AHY dan Pak SBY apa belum Pak Marzuki? Saya sudah menyampaikan pesan melalui aplikasi WhatsApp ke Pak SBY. Saya sampaikan, Pak SBY, saya difitnah. Saya dituduh oleh, saya sebutkan nama-namanya, lalu saya jelaskan, kalau tidak bisa dibuktikan, saya minta aturan partai ditegakkan. Bahwa fitnah itu ada kode etiknya. Dan itu cukup keras sih sanksinya. Ya. Tetapi itu rupanya saya tunggu sehari, 2 hari, belum ada. Akhirnya saya menyampaikan ke publik. Saya menyampaikan ke publik itu, saya sengaja singgung Ketua Umum bahwa yang menyampaikan ke publik ini ring satunya AHY. Ya, saya mengharapkan AHY ambil tindakan, melakukan klarifikasi atau bagaimana kalau memang itu bukan keputusan bersama untuk nama saya di publik itu.
Tetapi itu pun tidak dilakukan. Artinya saya sudah berusaha untuk artinya mempertanyakan, tapi tidak juga direspon sama sekali. Akhirnya saya harus menyampaikan sikap saya. Sikap saya cukup proporsional menurut saya, karena fitnah ini disampaikan di ruang publik. Karena disampaikan di ruang publik, ini kan nggak baik untuk saya. Ya. Malah saya ini sebagai pengkhianat, dan pengkhianat itu kan dalam politik itu kan nggak bagus, kecuali memang ada aturan-aturan yang memungkinkan kita itu melakukan kritik atau bagaimanapun ya yang dalam tanda kutip koridornya anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, karena tidak direspon, maka akhirnya saya berbicara keras. Yang berbicara keras itu untuk menyampaikan bahwa ini sudah tidak main-main. Artinya kalau fitnah ini sengaja dilakukan oleh DPP, ya, artinya ketua umum kan terlibat. Ya. Kalau ketua umum terlibat, ya tentu saya wajib untuk memulihkan nama baik saya. Gimana caranya saya memulihkan nama baik saya? Tentu saya harus lari ke penegak hukum. Ya. Itu saya sudah sampaikan sejak awal. Tetapi saya sebenarnya masih menunggu. Tetapi tidak juga ada tabayun ya dari pihak DPP. Justru terakhir tahu-tahu saya dipecat. Nah, dipecat pun saya terima SK, saya baca dipecat tetap ya sebagai anggota partai karena melanggar etika. Tetapi di konferensi pers dinyatakan saya dipecat dengan tidak hormat karena dituduh sebagai pengkhianat. Ya. Ini kan artinya misleading antara keputusan dengan berita yang disampaikan ke publik. Nah ini kan semakin memperdalam ya fitnah ya kepada saya. Ya akhirnya saya harus melakukan langkah hukum. Maka saya kemarin sudah meminta pengacara untuk melaporkannya kepada penegak hukum. Ya, kalau memang ini ada pasal-pasal pidana, tidak dengan maksud untuk menghukum, tetapi inilah satu-satunya pintu untuk memulihkan nama baik saya. Pak Marzuki, sebenarnya SOP ketika berdasarkan AAD, ADART Pak ya, untuk memecat kader partai, itu prosesnya gimana sih Pak? Ya dipanggil, diklarifikasi, ditanya. Kan ini jadi ada semacam proses verifikasi, proses tabayun, proses check and recheck gitu ya Pak sebelum mengambil keputusan gitu ya. Oh, tapi ini di dalam keputusannya menyatakan bahwa tidak diperlukan lagi pemanggilan. Karena sudah lengkap fakta dan saksi. Padahal saya bilang mencuri ayam pun ya tertangkap tangan tetap di BAP kan harus dilihat ada pasal-pasalnya, apakah itu ada niat dia mencuri, ya kan? Dilihat dulu apakah karena keterpaksaan, hal-hal yang meringankan atau ada hal-hal yang memberatkan. Kan pelanggaran etika itu kan tidak otomatis langsung dipecat. Berbeda ya kalau sebagai pengkhianat. Ya kan, pelanggaran etika itu ya kadar sanksinya tentu berbeda dengan misalnya
Ada kader yang sekarang ini ikut lagi di sana, kita tahu sekarang menjadi juru bicara dan sebagainya, yang melakukan tindak pidana korupsi, otomatis kan dia dipecat dari partai. Iya. Kok di sana ada koruptor kok bisa kembali lagi? Oh, iya. Kita nggak korupsi, kita selama 15 tahun lebih menjaga nama baik partai, kok kita semena-mena kok dipecatnya gitu. Iya. Itu yang menjadi ya pertanyaan saya, ada apa ini sebenarnya? Iya. Ya. Pak Marzuki, tetap seperti yang Bapak jelaskan tadi, Bapak tidak pernah dipanggil, ditanyai, ditabayun, dikonfirmasi, tetapi kemudian muncullah surat pemecatan. Pak Marzuki, dalam mekanisme di Partai Demokrat, orang yang dipecat itu apakah ada appeal-nya gitu Pak, semacam banding atau semacam aturan internal yang memungkinkan kader yang dipecat untuk naik banding gitu, semacam itu, ada nggak Pak? Ya harusnya ada mekanismenya ke Mahkamah Partai. Ya. Walaupun tidak mendapatkan ruang di sana, nanti kita melakukan banding itu di Kongres. Oke. Tapi Ya, ini kan merugikan kita kan? Ini kan merugikan kita. Nama baik kita kan sudah tercemar, kan? Tercemar loh. Dan sudah tahu bahwa saya dipecat tidak dengan hormat, ya, walaupun tidak ada kalimat tidak hormat. Dan saya dipecat karena pengkhianatan, walaupun SK-nya adalah pelanggaran etika. Nah itu yang menurut saya apakah memang direkayasa ya untuk ya artinya ya mendiskreditkan ya atau menzulimi, saya nggak ngerti. Ya, Pak Marzuki, ini sejumlah orang yang menyebut dirinya pendiri, termasuk Pak Joni Allen Marbun, itu menggulirkan kongres luar biasa. Menurut pengetahuan Pak Marzuki, sebagai mantan fungsionaris di Partai Demokrat dan kader, apakah memenuhi syarat nggak sih Pak sebenarnya, atau memungkinkan nggak KLB itu dilakukan dalam situasi yang seperti sekarang ini, memungkinkan nggak Pak? Menurut pengetahuan Pak Marzuki dikaitkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Ya, ini akan menjadi debatable ya. Debatable-nya apa? Kalau berdasarkan anggaran dasar tahun 2020, KLB itu tidak dimungkinkan. Karena harus mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Oke. Ya kan? Di mana demokrasinya di partai? Padahal partai ini menjunjung nilai demokrasi. Namanya saja Partai Demokrat. Tidak mungkin suara 400 hak atau pemilik suara dibatalkan hanya oleh satu Ketua Majelis Tinggi. Ini kan bisa menjadi debatable. Nah, ada persoalan lain. Di Kongres itu tidak dibahas perubahan anggaran dasar. Itu diselesaikan di luar Kongres. Nah, itu juga menjadi debatable. Karena namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus disahkan di Kongres, keputusan tertinggi. Karena itu landasan idealnya partai itu kan itu harus diputuskan di Kongres, tidak boleh tidak boleh dirakernas, gitu kan? Karena kekuasaan yang tertinggi di partai itu adalah Kongres atau yang namanya setingkat Kongres atau Munas. Nah, kalau kita mundur ke belakang, 2015 pun ya tidak ada pembicaraan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, kalau kita melihat mekanisme yang harusnya ditempuh di dalam mengesahkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga,
sebetulnya anggaran dasar yang masih berlaku secara sah mengikuti mekanisme organisasi diputuskan di dalam Kongres, maka anggaran dasar 2005 itu yang harusnya masih berlaku. Karena perubahannya itu tidak pernah disahkan di forum Kongres. Ya. Walaupun ya sudah disahkan di Kementerian Hukum HAM. Kementerian Hukum HAM kan tidak melihat proses ini kan, tidak melihat. Ada usulan, ya tidak ada protes, ya disahkan. Nah itu yang perlu dipahami. Ini akan jadi debatable sah tidaknya Kongres ini. Jadi boleh dibilang secara formal seharusnya KLB yang dirancang oleh teman-teman pendiri Partai Demokrat itu nggak bisa ya Pak ya, secara formal ya? Secara formal, menurut anggaran dasar tahun 2020 tidak bisa. Oke. Harus ya, mendapat persetujuan Ketua Majelis Tinggi. Ya. Pak Marzuki tahu nggak riwayat kenapa dibikin aturan main seperti itu gimana Pak dulu Pak? Harus ada mendapat persetujuan Ketua Dewan Tinggi itu Pak, Ketua Majelis Tinggi itu Pak. Asbabun nuzulnya bagaimana Pak? Asbabun nuzulnya, ya saya ingatkan pada saat Kongres 2015. Ya, saya mengingatkan ke teman-teman. Pada saat itu saya maju ke Kongres, mau jadi ketua umum. Ya. Ada mengingatkan Pak SBY waktu itu karena janjinya pada saat Kongres luar biasa 2013 hanya mengantarkan sampai 2015, paling lama 2 tahun. Itu janji yang diucapkan. Karena apa? Pada saat KLB itu, saya diminta oleh teman-teman untuk mundur. KLB. Menurut teman-teman, atas permintaan Pak SBY. Ya. Pak Marzuki mundur. Nah, termasuk kan Gede Pasek diminta untuk mengatasi Pak Marzuki Ali. Ini kan orangnya masih ada semua kan, bisa ditanyakan. Sebenarnya saya waktu itu ya ingin ya saya sampaikan karena saya pemenang nomor 2 ya kan di Kongres 2010 walaupun banyak persoalan di sana debatable juga ya kan otomatis harusnya kan saya diberi ruang untuk KLB 2013 tapi saya disuruh mundur demi menjaga keharmonisan, demi menjaga kekompakan, karena saya merasakan situasi pada saat itu di mana partai kita sedang diobok-obok karena kasus-kasus korupsi daripada kader-kader kita, termasuk orang-orang yang sekarang ini jadi juru bicara di sana, ya kan? Saya tegaskan ini supaya harusnya menjadi menjadi pertimbangan sebagai partai yang anti korupsi, menyatakan tidak untuk korupsi, harusnya tetap begitu. Nah harusnya mantan-mantan ini kan harusnya kan tidak berada di situ. Ya, ini pertanyaan saya sebetulnya. Kita ini yang menjaga marwah partai kok. Apa alasannya kan? Karena kita sering beda pendapat, karena kita sering menyampaikan sikap-sikap yang mungkin tidak sesuai. Inilah demokrasi. Harusnya kan partai itu menjunjung perbedaan pendapat itu. Ya kan harusnya. Jangan perbedaan pendapat itu seolah-olah menjadi musuh gitu. Padahal inilah yang akan membesarkan Demokrat itu sebetulnya. Nah, karena saya menghargai, maka saya pada saat itu langsung ketemu Pak SBY. Disaksikan oleh Pak Jirwati, saya sampaikan dukungan saya ada di sini semuanya. Tapi tergantung saya maju atau tidak. Tapi karena Bapak betul ingin maju, ya sudah, saya akan umumkan kepada kader-kader saya, walaupun saya yakin mereka akan marah, ya karena ini kenapa saya serius maju, kemudian mundur. Tapi demi Pak untuk kepentingan partai, saya akan sampaikan bahwa
kita pilih Pak SBY secara aklamasi. Karena janjinya sampai 2015. Nah, karena janji itulah, maka saya 2015 maju lagi. Saya ingin menunjukkan kepada kader, inilah lo Demokrat itu. Saya nggak ada ambisi dan saya tidak pernah takut, Mas. Karena itu sikap kita supaya partai ini tumbuh dan berkembangnya sehat sebagai partai yang menjunjung nilai-nilai demokrasi. Saya maju, Mas. Ya. Tetapi teman-teman, mohon maaf, semuanya sudah ke Pak SBY. Dan saya sudah buat surat ke Pak SBY. Karena saya tidak mungkin menyampaikan dalam bentuk pesan singkat. Ya. Maka saya tulis surat. Saya sampaikanlah komitmen beliau waktu mengajak saya, Mas. Walaupun saya sudah ikut bersama-sama sebelumnya, artinya sebelumnya itu saya sebagai simpatisan lah Demokrat yang baru berdiri. Karena saya suka, Mas, mengajar, memberikan pelatihan. Jadi pertama kali pelatihan Demokrat di Indonesia itu di Sumsel, Mas. Pak Budi Santoso datang ke sana, profesor, acara TOT-nya di kampus saya. Karena saya senangnya memberikan pelatihan dan sebagainya. Ada pertemuan di Kinasi yang katanya Pak SBY baru pertama kali hadir di Kinasi. Saya di Kinasi pun saya memberikan paparan, Mas, di sana. Padahal saya masih direktur BUMN loh. Ya, ya. Ya, saya memberikan paparan di sana bagaimana membangun sistem keanggotaan sehingga kita lolos dalam verifikasi faktual. Ya. Itu saya siapkan semua sistemnya. Nah, oleh karenanya ya 2005 saya maju dan teman-teman saya ingatkan, sahabat-sahabat, saya bilang saya hanya mengingatkan. Begitu partai ini Pak SBY memimpin 2015, maka partai ini berubah menjadi partai dinasti. Saya ingatkan itu. Itu sudah Bapak nyatakan tahun 2015, Pak ya? Kita dengan teman-teman. Begitu ini kita serahkan ke Pak SBY, artinya tidak ada demokrasi di dalam partai ini, maka Demokrat akan menjadi partai demokrasi, partai dinasti. Ya. Dan itulah yang saya lihat kenapa muncul istilah majelis tinggi yang memiliki kewenangan lebih besar daripada ketua umum. Apalagi ketua majelis tinggi merangkap ketua umum, merangkap dewan kehormatan. Ya, ya, ya. Semuanya di dalam satu tangan. Di mana demokrasinya, Mas? Padahal SBY itu dikukuhkan sebagai bapak Demokrat. Bapak, tokoh demokrasi di Indonesia. Saya ingat ada bukunya, Tokoh Demokrasi. Itu luar biasa. Saya luar biasa, Mas. Saya tuh meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga, meninggal dengan pengorbanan juga materi. Saya kemana-mana ikut kampanye. Tidak ada yang membiayai. Demi apa? Satu idealisme. Ingin membangun partai yang menjadi harapan masa depan Indonesia. Partai modern ya, Pak ya? Iya, modern. Kenapa? Begitu saya jadi sekjen, Mas, saya 2004 itu, Mas, ya, saya itu orang pertama yang dipanggil ke Cikeas oleh Bu Ani, almarhum. Ya. Beliau nyampe, saya datang dengan Pak Hadi Utomo, saya Pak Hadi Utomo juga almarhum. Ya. Bu Ani nyampaikan ke saya, Pak Marzuki, Bapak ada di dalam, tapi nggak enak di luar tuh ramai sekali, katanya kan. Nah, Bapak mau jadi apa? Kan ditanya saya, Mas. Saya tuh perjalanannya banyak, termasuk deklarasi Pak SBY dengan JK di Jakarta, Mas. Ya setelah dari Surabaya kan di Jakarta. Ya. Di Jakarta Convention Center, saya tuh diminta Pak SBY menyiapkan deklarasi itu hanya dalam waktu 2 hari. 2 hari, Mas. Untung Direktur JCC itu teman saya. Saya telepon, Mas, Pak Jeffrey bantu saya siapkan ini gini, tolong backdropnya. Saya langsung ke DPP siapkan undangan hari itu. Malam-malam kita antarkan undangan kepada tokoh-tokoh nasional. Dan itu deklarasinya sukses luar biasa. Jadi perjalanan saya itu banyak, Mas.
Sehingga wajar kalau Bu Ani nanya begitu kan. Dan saya juga sudah punya komitmen dengan Pak SBY. Saya ingin membenahi partai, cukup saya jadi sekjen saja. Jadi saya tuh gak punya niat untuk jadi pejabat, Mas. Nah, begitu saya jadi sekjen, Mas, semua peraturan organisasi kepartaian itu saya siapkan. Gimana saya siapkan? Saya tidak punya referensi. Tapi saya punya teman baik. Dia komisaris saya waktu saya di BUMN. Dia salah satu ketua dari Partai Golkar. Ya, dia pangkatnya Mayor Jenderal Apipudin Taif. Ya, orangnya Akbar Tanjung, salah satu ketua. Saya hubungi Pak Apip, bantu saya sebagai sekjen. Saya perlu semua peraturan organisasi yang terkait dengan kepartaian. Dikasih satu bendel, Mas. Iya. Langsung saya kompas tuh semua. Saya ketik semua yang saya suruh ketik semua. Itulah peraturan organisasi yang pertama yang dimiliki oleh Partai Demokrat, Mas. Jadi semua mekanisme di dalam pengelolaan partai itu ada peraturan organisasi. Saya ingin partai ini dikelola secara modern, Mas. Ya. Dengan membangun sistem. Ya. Artinya apa? Tidak ada keputusan itu mutlak oleh seseorang. Walaupun ketua umum itu kadang-kadang punya hak veto, kita hargai. Tapi mekanisme kita jalankan. Itu selalu saya tegakkan. Seperti sekarang main pecat yang ini dicurigai dia ikut KLB pecat. Padahal KLB itu diatur dalam konstitusi dan siapapun boleh menyampaikan keinginan untuk KLB. Itu hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi partai. Sekarang main pecat saja. Tanpa ada aturan. Waktu zaman saya, Mas, semua itu kita buat aturannya. Nah, itu komitmen saya membangun partai modern. Jadi saya nggak main-main. Saya korbankan jabatan saya sebagai direktur BUMN, Mas. Saya lepaskan semua fasilitas yang saya miliki. Saya tidak digaji. 5 tahun saya bekerja sebagai sekjen. Dari jam 10 pagi kadang sampai jam 12 malam, tidak kenal waktu. Ya, kita konsolidasi sampai anak ranting. Saya bangun semua jaringan-jaringan yang akan mendorong Partai Demokrat. Kita lakukan pelatihan kader seperti pelatihan tempur selama 2 minggu di Cipanas, Mas. Kita tuh pelatihan sebanyak 2.500 kader sebanyak lebih kurang 7 angkatan, masing-masing 2 minggu. Dan sampai sekarang saya tahu persis materinya karena saya yang mendesain materinya. Ya. 3 hari pertama itu kita outbound. Outbound ini kenapa? Semua DPP nggak setuju. Apa itu outbound? Iya. Saya presentasi di depan Pak SBY. Pak, saya bilang, kader kita ini beragam tingkatannya. Ada yang bupati, ada yang pedagang, ada yang profesional, ada yang mantan tentara, beragam. Kita perlu outbound ini untuk menyatukan pemahaman, ya, membangun kerjasama. Oh, Pak SBY langsung dukung, laksanakan outbound. Nah, itu yang menyatukan, Mas. Yang ada ketua-ketuanya DPC itu kan ada bupati yang tadinya merasa badannya besar, kan, bupati kan. Nah, begitu ikut outbound dia nggak bisa menyelesaikan, kerjasama kan? Iya. Ya, kerjasama, kalau nggak kerjasama nggak bisa selesai, Mas. Iya, betul. Materi berikutnya, Mas, bagaimana memberikan pemahaman kepada kader-kader partai ini, ya, tentang wawasan kebangsaan, ya, tentang wawasan kepartaian, platform partai, itu kan, supaya mereka ngerti berpolitik ini, berpartai ini, berpolitik, itu kan, berpolitik ini apa yang harus dia pahami. Jadi tidak asal orang masuk partai nggak ngerti dia partai, ideologi nggak ngerti, ya apapun dia nggak ngerti kan, nah, repot kita. Nah, dia harus paham di situ. Nah, setelah itu, Mas, baru
berikutnya, materi berikutnya adalah bagaimana memimpin partai. Jadi seorang ketua-ketua itu harus mengerti bagaimana mengelola partai secara profesional. Nah, terakhir Mas, baru saya bicara marketing politik. Bagaimana memenangkan kontestasi di hari terakhir mereka menyusun paper, pemenangan di masing-masing dapil. Nah, mereka harus memetakan dapilnya gimana, baik itu berdasarkan gender, baik berdasarkan misalnya usia, baik berdasarkan agama, itu kita petakan, Mas. Saya minta dipetakan betul. Masing-masing ketua harus tahu peta politik di daerahnya masing-masing. Itu Mas yang membuat kenapa Demokrat bisa langsung 21%. Jadi jangan dianggap seolah-olah hanya citranya Pak SBY saja. Iya. Nah, di samping itu kita rekrutmen tokoh-tokoh daerah. Tokoh-tokoh daerah ini Mas, dampak kotel efeknya itu, dampak ekor jasnya itu besar Mas. Gitu. Jadi kita itu betul-betul membangun partai ini secara profesional Mas. Saya orangnya diam, saya orangnya pekerja. Itu yang saya sampaikan waktu pertemuan dengan Pak SBY, waktu dia minta saya full di partai. Pak Marzuki, setelah apa yang Pak Marzuki ceritakan tuh, dalam kondisi lalu jadinya kayak gini, usul Pak Marzuki untuk membangun kembali Partai Demokrat yang terpecah belah ini apa? Setelah kondisi kayak gini, kalau Pak Marzuki diminta, ini solusinya apa gitu? Menurut Pak Marzuki apa Pak solusinya? Partai itu Mas sebetulnya yang buka komunikasi. Contoh Mas, ini contoh sederhana ya. Rumah ini kan misalnya saya yang bangun. Rumah ini besar. Saya ada berapa orang yang bangun di rumah ini. Tapi tiba-tiba ada anak muda, ganteng, pintar, masuk ke dalam rumah ini. Lalu yang membangun rumah ini, bagaimana membangun fondasinya, bagaimana saluran listriknya, bagaimana saluran airnya, dia nggak paham kan? Ya. Yeah. Tiba-tiba orang-orang di dalam ini dikeluarin semua, Mas. Gimana dia ngerti secara struktural tentang partai ini? Itu yang salah saya kritik, Mas. Jangan karena saya ini selalu kritis, ya, selalu saya ingin partai ini membuka ruang komunikasi sehingga mindset ataupun open mind, kadang kita tuh open mind terhadap pandangan-pandangan orang lain. Jangan hanya seseorang saja. Saya tuh paling nggak suka, Mas, di antara beberapa orang kalau kita rapat dengan SBY, belum selesai Pak SBY ngomong ada yang bilang siapa. Aduh, ini saya bilang. Partai itu begitu, Mas. Iya, harusnya apapun pesan, apapun arahan kita dengarkan, kita renungkan, kita kaji, kita pahami, kita analisis, gitu kan. Lalu keluar dari kesimpulan itu. Kalau ada hal masukan, kita sampaikan. Jangan belum selesai ngomong sudah ngomong siapa. Ini karakter budaya yang harus diperbaiki. Ini nggak boleh Mas, di partai ada begitu. Nah, tipikal saya ini egaliter, Mas. Yeah. Nah, mungkin tidak disukai. Bagi saya nggak masalah, udah nggak suka nggak apa-apa kok. Bagi saya, ya saya sudah melakukan yang terbaik untuk partai ini. Saya buktikan saya kerja baik, saya tidak korupsi, 5 tahun saya di partai. Saya sekjen partai, saya bikin rekom gubernur, bupati, tidak ada satu rupiah pun yang saya ambil dari orang yang saya rekom. Semuanya bisa ditanya. Jadi Pak Marzuki solusinya adalah rekonsiliasi, Pak ya. Jadi para pendiri, kader itu kumpulin semua, lalu diajak ngomong, gitu ya Pak ya. Nah, disitulah harusnya Pak SBY sebagai tokoh sentral Partai Demokrat ya. Walaupun itu ketokohan itu kan seperti kurva normal, Mas. Ada orang kan naik, kemudian kan dia ada masa turunnya, Mas.
Di sini kan harus ditunjang dengan tokoh baru. Iya kan? Ya. Disertasi saya, Mas, saya sengaja. Dulu disertasi saya itu finance ya. Karena saya masuk politik, disertasi saya itu saya bikin marketing politik, Mas. Kenapa orang memilih partai politik? Nah, disitulah salah satu yang menjadi mainstream ya, dari kenapa orang memilih partai, ada figur, ada tokoh di balik itu. Di samping ada jaringan partai dan sebagainya, itu semuanya memberikan kontribusi. Tapi yang paling besar kontribusinya adalah figur. Nah, 2004, 2009, figur SBY memang tokoh sentral. Tapi Pak SBY harus menyadari bahwa ketokohan itu akan berakhir. Harus ada figur baru. Saya tidak resistensi dengan Mas Ahaye. Tidak, Mas. Saya senang ada anak muda yang akan jadi pemimpin. Tapi diisi dulu, Mas. Ini negara Republik Indonesia. Bukan negara Pacitan. Bukan negara Jawa Timur. Bukan, Mas. Ini negara Republik Indonesia. Jangan dipaksakan orang yang masih belum pengalaman sama sekali untuk menjadi pemimpin nasional, Mas. Ini gradual gitu Pak ya, bertahap gitu Pak ya. Betul, Mas. Itu yang saya sering sampaikan, Mas. Saya bukan nggak suka belajar dengan Lee Kuan Yew, Mas. Lee Kuan Yew itu, apakah dia langsung ke anaknya? Tidak kan? Lewat Goh Tok Chong kan dia. Lee Kuan Yew, Goh Tok Chong baru putranya, Sin Leong. Iya kan? Jadi harusnya begitu. Jadi harusnya disadari ya kesiapan yang kita akan ajukan sebagai calon pemimpin nasional itu harus memang sudah matang dalam berbagai aspek. Kejiwaannya juga. Nggak mungkin, Mas, orang masih emosional tidak terlatih. Ya contohnya begitu dihajar kanan kiri kan nggak punya kapasitas. Akhirnya kan SBY turun tangan. Padahal zaman saya, Mas, dengan Pak Hadi Utomo dihajar habis kita. Tapi santai, Mas, kita. Pak Hadi tugasnya keluar, Pak Hadi komunikasi keluar. Saya tugasnya di dalam. Seperti Bang Akbar Faisal tiap hari menghantam kita di media. Sudah ada yang mau melaksanakan KLB. Tenang, Mas, kita. Yang penting kita kalau ada keinginan sejumlah kader yang ingin membawa orang luar masuk ke struktur Partai Demokrat, apa Pak Marzuki setuju nggak itu, Pak? Begini, Mas, kita harus buka pikiran kita. Disertasi saya itu jelas dan teruji, Mas. Bahwa partai naik itu karena ada kotel efek, adanya tokoh. Ya kan? Ya. Untuk 2024 kita punya belum tokoh itu. Kalau Ahaye sudah matang, usianya sudah cukup, misalnya 50 lebih ke atas ya. Jangan di bawah 50 lah, Mas, karena masih 40 kan. Ya. Jadi jangan kita paksain lah. Kasihan ini rakyat kita nih, kasihan, Mas, sudah terlalu lama menderita karena ambisi-ambisi politik. Saya sendiri nggak punya ambisi, yang penting bagaimana negara ini baik. Nah, kenapa tidak diajak bicara orang itu, Mas? Orang itu diajak bicara. Siapa yang yang artinya yang diyakini orang itu bagus, bisa memimpin. Dia sebagai istilahnya suksesor kita, ya kan? Artinya dulu Pak SBY Panglima, kemudian dia Panglima misalnya kan, berarti dia orang yang pilihan dia, panggil. Misalnya, Mas Mul gabung ke Demokrat, kamu jadi bikin kartu anggota. Nanti kita konvensi. Jadi Mas Mul sebagai orang internal ikut konvensi. Jangan kita paksakan, Mas, ya, orang-orang muda yang masih panjang waktunya, Mas. Kalau itu dilakukan
dilakukan oleh Pak SBY, Mas, mohon maaf saya mohon maaf betul dengan Pak SBY. Ini kritik saya. Ya, partai ini pasti utuh dan kuat. Jadi kita punya calon ya. Sama, Mas. Ini yang kritik saya juga. Konvensi Capres 2014 yang dimulai dengan formal diselesaikan tanpa berita. Loh, orang-orang itu protes ke saya, Mas. Oh gitu ya. Iya, di sana ada Ali Maskur Musa, di sana ada Dahlan Iskan, bukan hanya SBY saja, orang SBY saja itu misalnya Gita Wirjawan, kan, ada Dino Patijala, Anies Baswedan. Ya, Anies Baswedan. Anies Baswedan itu termasuk orang luar, kan? Ya. Lalu itu, Mas, misalnya dari orang 8, orang 9, misalnya. Dalam waktu 6 bulan, kelihatan yang mau menonjol, kan? Dikerucutkan jadi 3. Karena kan kelihatan nanti siapa yang paling menonjol. Ini ada indikasi memang tidak mau dikerucutkan. Saya udah nyangka, ini dikerucutkan menjadi 3. Enggak mungkin, Mas, orang 9 itu dapat 20-30%. Ini suaranya pecah kok. Ya. Ya kan? Nah, kalau dikerucutkan pada saat itu ada satu figur yang nonjol, itu kita calonkan, Mas, Demokrat tidak akan jatuh 10% pada saat itu. Percaya saya. Saya punya landasan teorinya. Nah, karena nggak punya calon dan figur SBY itu sudah mulai ke bawah, ada kasus-kasus korupsi, tapi tertolong dengan konvensi, Mas. Jangan salah. Konvensi itu mengenalkan Demokrat berisi orang-orang baik. Bahwa yang koruptor ini sudah ditangkap. Ada Ali Maskur, ya, Kiai, kan. Ada Anies Baswedan, orang pintar. Ada banyak, termasuk saya di sana, Mas. Ya kan? Artinya masih banyak tokoh-tokoh Demokrat ini, orang-orang baik. Ya, artinya disitulah Demokrat masih bisa dapat 10%. Tetapi kalau ada satu calon yang kita usung menjadi presiden, maka disitulah, Mas, Demokrat itu pasti di atas 10%. Saya yakin, seyakin-yakinnya, karena saya punya ilmunya. Ya. Kayak gitu ya, Pak, ya. Baik, teman-teman yang lain yang mau tanya, silakan. Saya singkat aja, Pak Marzuki. Dari penjelasan Pak Marzuki, kalau yang saya tangkap, Mas AHY dianggap kurang tepat memimpin Demokrat saat ini sebagai ketua umum karena dianggap belum matang. Artinya, apakah wacana digulirkannya Kongres luar biasa ini juga menjadi pintu masuk atau Pak Marzuki setuju untuk mencari figur ketua umum yang lebih layak atau yang lebih teruji? Satu, itu. Kedua, bagaimana menurut pendapat Pak Marzuki ketika banyak pihak termasuk para pendiri Partai Demokrat yang menyebut nama Ibas, adiknya Mas AHY, itu yang lebih pantas memimpin Partai Demokrat? Terima kasih, Pak Marzuki. Ya, gini ya. Pertama, masalah AHY. Berilah dia ruang yang lebih membuat dia punya pengalaman yang lebih besar. Harusnya ya, kalau misalnya 2014 itu benar kita bisa ngusung, Mas AHY kan bisa jadi menteri, kan. 2 periode menteri dia matang sekali. Pendidikannya bagus, dia pengalaman sebagai praktisi, dinilai orang kinerjanya sebagai menteri. Sekarang kan orang nggak bisa nilainya, Mas. Hanya tampilan saja, hanya narasi saja. Nggak bisa menilai ketua umum partai itu dari sisi kemampuannya. Bahwa manajemen partai itu hasilnya pemilu nanti. Itu manajemen partai. Tapi kalau dia mau ingin menjadi seorang pemimpin nasional, dia harus mematangkan dirinya. Mematangkan dirinya itu artinya dia harus punya ruang-ruang di mana dia menambah pengalaman di dalam prakteknya. Jadi tidak
Orang tidak pernah pengalaman jadi gubernur, tidak punya pengalaman jadi menteri, tiba-tiba jadi presiden, gimana Mas itu kira-kira? Ya ini saya menyampaikan apa adanya. Saya nggak mau nutup-nutup karena kita ini bicara negara, Mas. Bagi saya dari saya itu selesai udah. Mau apa itu nggak ada urusan, ya nggak ada urusan bagi saya. Yang penting saya sampaikan itu apa? Untuk negara kita loh. Saya kenapa dulu, Mas, ya? Saya sanggup mengorbankan jabatan saya, ya hanya untuk satu partai yang masih nol, masih belum ada apa-apanya. Saya ikut bekerja keras, saya ikut. Karena ada satu idealisme bahwa partai ini akan menjadi partainya rakyat Republik Indonesia, di mana partai ini memberi ruang kepada rakyat Indonesia untuk siapapun yang mampu untuk menjadi pemimpin nasional. Itu Mas, kenapa saya mau korban, ya mengurus partai 5 tahun sebagai sekjen. Saya tidak ada yang menggaji saya, Mas. Dan kalaupun ada kader-kader yang lain ya datang nggak ada duit, saya berusaha untuk memberikan dana supaya dia bisa di Jakarta, bisa makan dan sebagainya. Karena kita masih baru, partai kita kecil Mas, DPRD kita dikit masih tahun 2005 itu. Kalau sekarang kan DPRD kita udah banyak, kader kita sudah punya uang. Waktu itu nggak punya. Kadang-kadang ke Jakarta mereka ongkos pas-pasan aja, dan kita harus bantu mereka. Nah itu yang harusnya dipahami situasinya. Jangan melihat partai itu sudah besar, sudah banyak orang hebat di bawahnya. Ya jangan begitulah. Belajar dululah dengan orang-orang yang pernah memimpin partai ini. Nah lalu dimunculkan nama Ibas. Memang secara kuah pengalaman, Ibas itu pernah jadi sekjen. Ibas pernah ketua fraksi. Mungkin dari sisi manajerial partai, secara politik dia lebih mampu. Ini pandangan orang, Mas. Dan saya pun berpendapat sama. Ibas sempat jadi sekjen. 3 kali DPR, Mas. Artinya, secara pengalaman, Ibas tuh jauh lebih pengalaman daripada Mas Ahaye. Walaupun dia adiknya Mas Ahaye. Kita bicara dari sisi kompetensi, Mas, nggak kita bicara dari karena ini dan nggak bicara kita. Ini kita bicara negara Republik Indonesia. Udah, saya nggak ada kepentingan apa-apa. Yang penting negara ini baik. Itu. Saya mau dibully, dia apa, dibilang buffer, tidak siap untuk pensiun, dibilang gitu. Loh, ini kok saya niatnya baik kok. Jadi lucu loh, di Twitter itu macam-macam. Udah tua, pensiun aja. Saya ketawa-ketawa aja. Padahal Mas, kerjaan saya banyak sekarang. Saya ngelola pendidikan loh. Dari TK sampai kuliah, perguruan tinggi. Saya juga seorang rektor. Saya juga sekarang ini membangun ekonomi pesantren. Saya membangun ekonomi pesantren, Mas. Sekarang kita menggerakkan pertanian di Jawa Timur. Kemarin kita tanam barusan 500 hektar lahan. Dibantu dana wakaf, dana umat. Saya bangun loh, supaya komunitas yang selama ini termarginalkan ini bisa terangkat ekonominya. Begitu terangkat ekonominya, otomatis dia berkontribusi terhadap pertumbuhan nasional, berkontribusi terhadap pendapatan per kapita. Itu yang saya lakukan, Mas. Artinya kerja-kerja saya tuh udah banyak. Jadi kalau dibilang saya pengangguran, enggak. Baik, teman lain, Mas Domo atau Mas Yulis, silakan Mas Yulis atau Mas Domo. Ya, menarik Pak Marzuki, saya Yulis Pak, terkait yang Ibas tadi tuh Pak. Mas Ibas kan udah berapa kali tadi sebut Bapak pimpin fraksi, sekjen gitu. Nah, kematangan Ibas ini mungkin Bapak bisa jelaskan kami lebih agak detail atau lengkap gitu Pak. Karena orang-orang di luaran juga tahunya kan Ibas ini kan ya masih di adiknya lah, masalah kurang mampu. Sedangkan AHY ini kan mayor Pak, belah digembleng di TNI gitu. Tapi menurut Bapak kok ternyata lebih Ibasnya ternyata yang lebih punya kemampuan leadershipnya yang lebih bisa memimpin Demokrat gitu Pak. Itu aja Pak, terima kasih Pak. Banyak orang pintar, Mas. Ya. Banyak orang hebat. Begitu memimpin partai belum tentu sukses.
Memimpin partai itu ada hati, Mas. Ada sensenya dia. Karena dia sering bersentuhan dengan berbagai persoalan. 15 tahun berhadapan dengan berbagai persoalan, dengan jabatan dia sebagai sekjen, dengan jabatan sebagai ketua fraksi, bagaimana permainan di DPR, bagaimana konstelasi politik. Dia sudah paham nih. Walaupun saya lihat memang dari sisi kapasitas mungkin dia di bawah AHY. Ya. Tapi pengalaman, saya yakin Ibas ini lebih kompeten ya, dalam hal pengalaman karena dia mengalami. Orang bisa pintar, tetapi belum tentu dia mampu memanfaatkan kepintaran itu. Ada pintarnya 90, mungkin dia mampu memanfaatkan 40, Mas. Ya, untuk kepentingan organisasi. Ada orang pintar 60, tapi dia mampu memanfaatkan 60. Dibanding orang 90 manfaat 40, orang yang bisa 60, ini lebih hebat daripada orang yang kepintarannya 90, cuma keluarnya 40, Mas. Jadi dalam melihat orang itu adalah outputnya. Nah, itu yang saya lihat ya, kenapa ada suara, bagaimana kalau Mas Ibas, bagus saya bilang, daripada orang luar, orang dalam itu bagus. Iya kan? Tentu kan dia hanya ketua umum, kan didampingi oleh wakil-wakil ketua umum, ya kan? Didampingi tentu ada Pak SBY-nya, ketua majelis tinggi atau ketua pembina, apalah namanya kan. Pasti Ibas ini lebih di dalam memanage partai daripada Mas AHY. Ini pandangan saya, bisa salah ya. Karena orang itu kadang-kadang tidak berpengalaman tuh, kalau dia cepat belajar bisa saja lebih hebat. Ya kan, kalau dia mau cepat belajar, mau mendengarkan, persoalan mau mendengarkan ini kan susah juga. Kenapa? Yang saya contohkan di rumah tadi, orang bangun besar, orang penunggunya ada yang bangun kasih, ada bangun pilar, ada bangun atap, tahu-tahu datang orang, tahu-tahu yang ini semuanya keluar semua. Dia nggak tahu. Begitu ada kerusakan bocor keran, ini saluran keran ini di mana ini? Begitu dia ada masalah listrik, ini listrik ini di mana pangkalnya? Dia nggak akan tahu. Saya memberikan perumpamaan yang begitu. Gampang kita menangkapnya dengan perumpamaan yang saya sampaikan tadi. Artinya apa? Mari kita bersama-sama. Mas AHY sebagai ketua umum, senior-senior dia kumpulkan. Orang yang pernah sukses membangun partai, membuat partai, dia panggil dong. Kita nggak minta jabatan, kita nggak minta dihargai. Kita ini sudah selesai, Mas. Apalagi kerjaan banyak kita ini, nggak ngarepin. Saya selama sekjen aja nggak minta duit kok, nggak minta digaji. Kan artinya tidak minta jabatan kita. Tapi paling tidak dengan pengalaman orang-orang ini, dia bisa kemas di dalam pikirannya itu menjadi satu solusi untuk membawa partai ini menjadi lebih besar. Nah, itu yang harus dilakukan. Tetapi dia asik dengan kemudahannya. Itu. Mudah adalah kekuatan. Betul. Mudah tidak punya akar. Gampang mas seperti buih di lautan. Gampang sekali habisnya. Kalau dia mengakar, Mas, ditunjang oleh akar-akar yang kuat, dia akan kokoh berdiri. Nah, yang akar-akar kuat ini orang-orang yang lama-lama, yang punya pengalaman memimpin, yang punya pengalaman organisasi, aktivis, dan sebagainya, ini bisa bercerita banyak dengan dia. Mas AHY, gini. Terserah dia mau menangkap, terserah, tapi paling tidak suara itu dia dengarkan. Nah, kebuntuan komunikasi inilah yang menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan persoalan, apalagi isu-isu yang negatif tentang mengelola partai ini semakin hari semakin kencang. Itu yang menjadi pemicu gerakan KLB ini. Pak Marzuki, mungkin saya tambahkan lagi.
hubungannya Mas AHY dengan Ibas ini sendiri di Demokrat tuh gimana nih Pak? Karena Ibas ini kan ternyata banyak disukai para senior-senior juga dan relasinya bagus nih dengan Mas AHY ini kan terkesan dia ada di Menara Gading gitu loh. Nah, apakah juga emang berdua tuh ada friksi kakak beradik ini? Ya wajar Mas. Mas Ibas itu kan sudah lama bersosialisasi dengan senior-senior kan udah lama. Ada hubungan emosionalnya. Ya kan, pasti kan. Nah, yang kedua, ya Mas Ibas ini, ya terus terang ya, kalem ya. Tidak menunjukkan apa itu gagahnya ya, kalem orangnya. Banyaklah saya lihat sisi positifnya. Mungkin memang Pak SBY lebih tahu kan karena anaknya kan. Ya, kenapa ini begini, itu kan anak beliau kan, karena dia yang paling tahu. Tetapi kita orang luar melihatnya dalam proses pergaulan sehari-hari. Nah, kalau Mas Hayin kan tidak pernah berkontak fisik dengan kita, berkomunikasi, berdebat, berdiskusi kan tidak pernah. Katanya dia orang pintar, orang hebat kan itu katanya kan. Tetapi dalam konteks politik kan kita belum tahu. Kita bicara korporasinya belum tentu dia ngerti. Banyak hal lah ya, bahwa hidup ini bukan hanya seolah-olah jadi presiden tanpa ada pemahaman sama sekali tentang banyak hal. Tentang banyak hal tuh banyak yang harus dia kuasai, Mas. Banyak, urusan pemerintahan ini banyak. Urusan perdagangan, pertanian, urusan kelautan, banyak Mas. Kalau dia nggak ngerti sama sekali kulit-kulitnya, ini gimana nanti bawahannya bermain? Itu yang kita khawatirkan. Contohnya aja, sekarang dia mimpin, ya bawahannya kan pada ada yang main sana, main sini. Itu kan yang membuat partainya semakin gaduh kan. Kita dapat semua rekamannya Mas. Malu kalau kita buka. Ya. Oke, terima kasih. Mas Domo, barangkali ini pertanyaan terakhir karena kita sudah akan mendekati 1 jam. Siap, Pak Marzuki. Masih terkait Pak Ibas dengan Bang Ibas dengan AHY. Kalau tadi tentu pandangan subjektif beberapa orang bahwa AHY lebih mumpuni sebenarnya. Tapi mengapa Pak SBY memilih AHY? Apakah AHY ini semacam anak emas buat Pak SBY sepengetahuan Bapak? Ya, karena AHY kan mendapat kependidikan lebih baik lah barangkali ya. Sudah tuh di Akmil kan, ya Kabring, beliau dapat Adi Makayasa, itu kan ukuran-ukurannya kan terukur. Kemudian kan beliau kan anak tua. Saya yakin ya anak tua tentu didahulukan daripada adiknya kan. Banyak hal lah yang juga menurut saya pertimbangannya itu ya Pak SBY lah yang paling tahu. Dan kita tentu menghargai ya pandangan beliau. Nah kita orang luar ini kan hanya memberikan pendapat. Dan itu bisa didiskusikan. Ya kan. Kalau komunikasi ini terbuka Mas. Dan kita open mind, siapapun juga open pikirannya, termasuk juga Pak SBY sebagai mantan presiden ya. Tentu kan ini akan menghasilkan satu solusi yang baik untuk partai ini. Pasti Mas, karena tidak semua ya, yang kita kerjakan Pak SBY tahu. Seperti saya bangun jaringan ya, jaringan pendukung Demokrat itu luar biasa. Ada Garuda Tani Nusantara. Garuda Tani Nusantara itu Mas, kita bagaimana menolong petani dengan pupuk-pupuk organik. Yang ketuanya itu Pak Hasanul Kosasi, itu kader saya. Nah, yang bidang OKK-nya Pak Irfan. Irfan itu ketua DPD Demokrat Jawa Barat, itu ketua OKK-nya. Banyak kader kita, Mas. Itu Gatara. Jaringan Santri Indonesia. Ketuanya Sofwatillah Muzaid, Pak Opat itu jaringan santrinya Mas, dari seluruh pesantren dia masukin, dia buat jaringan. Ada lagi Persatuan Guru Ngaji, jadi saya buat ada yang nasionalis, ada yang religius, masuk di tengah di Demokrat ya nasionalis religius bergabung di sini mendukung Demokrat. Jadi nggak main-main. Nah, yang kita kerjakan belum tentu Pak SBY tahu kan? Itu satu. Nah, bagaimana kita juga merekrut tokoh-tokoh daerah, bagaimana kita membangun jaringan sampai anak ranting, dibuktikan Mas anak ranting itu, bukan dengan narasi. Kekuatan partai itu konsolidasi organisasi.
komitmen dan militansi. Kalau kader kita tidak punya militansi, dibayangi dengan rupiah saja dia sudah berlari, itu partai itu seperti buih di atas lautan. Ya, Pak, ini masih terkait AHY. Kenapa ini muncul goro-goro ini sekarang? Apakah Pak Marzuki punya data atau informasi bahwa misalnya AHY akan didorong menjadi calon RI 1, calon RI 2, maka setiap orang yang mengganjal ke sana akan dipotong, kira-kira begitukah? Ya, tentu Mas, ya. Saya punya data untuk itu. Tapi itu cukup saya simpan sendirilah. Ya. Ada alasan kenapa dipilih ini, kenapa dipilih ini. Oh, itu sudah strateginya luar biasa. Tapi kan saya tahu, Mas. Ya kan? Kalau dalam forum terbatas saya mau bicara itu. Pak kan dulu pernah jadi sekjen, terus pernah juga di 2009 waktu periode kedua Pak SBY, Bapak jadi ketua DPR. Ini kan bisa dibilang hubungan Pak Marzuki dulu itu lumayan dekat dengan Pak SBY lah gitu. Nah sekarang ini komunikasi Pak Marzuki dengan Pak SBY sendiri gimana? Apakah benar-benar udah terputus atau gimana? Atau masih ada kontak-kontakan atau gimana, Pak? Jadi hubungan saya dengan Pak SBY itu panas dingin lah. Waktu 2005 Kongres, saya nggak ikut arahan Bu Ani. Bu Ani maunya ketua umum tuh Pak Soekarno Tomo. Ya kan istana lah maunya Pak Soekarno Tomo. Saya melihat pada saat itu kenapa saya dukung Hadi Utomo. Karena partai ini baru. Dan SBY baru jadi presiden. SBY jangan di-challenge oleh orang yang tidak loyal dengan dia. Bahaya itu. Maka waktu itu saya dan kita semua sepakat Pak Hadi Utomo. Pak Hadi Utomo itu tidak direstui oleh istana. Saya itu ditelepon oleh Bu Ani almarhum, Pak Marzuki, Pak Hadi Utomo itu adik saya tahu persis katanya. Jangan dia jadi ketua umum, tapi tempatkanlah dia di tempat yang terhormat. Itu pesan Bu Ani almarhum. Tapi saya bilang, Bu Ani kalau di bawah ini sudah mendukung Pak Hadi Utomo semua, gimana Bu? Saya bilang, saya tuh setelahnya itu nggak pernah ditegur lagi. Lama saya nggak ditegur. Karena tidak, saya dengar laporan, Pak Marzuki itu sudah nggak ikut kita lagi. Itu yang saya dengar. Ya sudah nggak apa-apa. Nah akhirnya sudah itu ada komunikasi tidak sebaik ya, pada saat kita pemilu. Pileg, Pilpres dengan Bu Ani kan akrab saya kan. Pak SBY kan selalu lewat Bu Ani kan, tidak pernah kita langsung. Begitu presiden kan lewat ajudannya. Kadang-kadang juga lewat Bu Ani. Pak SBY tidak pernah langsung dia komunikasi dengan kita. Dan waktu saya ketua DPR pun rasanya dari sisi kontribusi saya tuh nggak bisa diragukan lagi. Lalu itu pun masih dites, Mas. Semua yang terpilih di DPR itu dites oleh Pak Agus. Pak Agus ketua Lemhanas sekarang. Itu seniornya SBY. Dia ketua tim seleksinya untuk pimpinan-pimpinan di Demokrat yang ada di DPR. Saya waktu ikut sertakan outbound, Mas. Saya tuh peserta terbaik dalam outbound itu. Kalau tes yang tertulis, sudahlah itu makanan saya semua, Mas. Makanya dari sisi pertimbangan apapun, rasanya nggak ada pilihan. Kecuali memang nggak suka dengan saya. Sudah sangat tidak suka. Tidak memilih saya sebagai ketua DPR. Nggak ada problem bagi saya. Saya juga nggak minta, Mas. Ya, kan? Dan saya nggak enak disebut dikasih oleh SBY. Kan katanya dikasih oleh SBY kan, nggak terima kasih. Kan. Loh, saya 7 tahun berjuang di mana, Mas? Saya juga sekretaris tim pemenangan presiden kok.
Bagaimana saya mengawal pemenangan presiden itu? Kalau di demo saya mencari kontra demo, kalau dipanggil oleh Bareskrim saya diperiksa di Bareskrim, kalau dipanggil Bawaslu saya diperiksa di Bawaslu. Semua saya hadapin. Karena saya sebagai sekretaris tim pemenangan presiden. Karena ketuanya Pak Hatta Rajasa merangkap menteri. Wakil ketua pemenangan itu Pak Joko Suyanto juga merangkap menteri. Menko Polhukam. Jadi semua berhadapan itu. Saya dikasih tahu, demo. Sekian berapa orang, sekian. Kirim sekian. Tambah lagi, bendaharanya meninggal. Pak Zainal Abidin. Tambah kebebanan lagi saya. Pak Boy, yang menggantikan, nggak mau pegang duit. Jadi saya sekretaris, saya harus menerima duit. Harus bertanggung jawab dengan uang. Mempertanggungjawabkan untuk KPU. Membagikannya untuk saksi-saksi. Itu luar biasa. Sebagai sekretaris tim pemenangan presiden. Belum lagi kalau dibilang, ya saya sudah membesarkan partai itu sehingga menang mendapat 21%. Yang saya ceritakan tadi, ada pelatihan, ada ini, semuanya saya jelasin. Jadi artinya apa? Ya kalau nggak milih saya, ya nggak apa-apa. Kalau dianggap saya dikasih, ya saya menolak. Tapi kalau itu haknya saya terima. Sebagai orang yang berjuang bersama-sama di partai politik, itu sebagai haknya saya terima. Tapi kalau waktu itu Pak SBY ini, saya yang menghadiahkan untuk kamu, saya tidak akan terima pada saat itu. Karena saya punya harga diri, tidak pernah mau minta jabatan. Ditanya aja Bu Ani, Pak Marzuki mau jadi apa? Saya bilang nggak mau jadi apa-apa, Bu. Saya mau jadi, biar saya membesarkan partai saja. Itu loh. Jangan dikira saya ini rakus jabatan. Enggak, saya. Dan saya pernah ngomong Pak SBY, coba percayakan saya memimpin partai. Saya berjanji tidak akan menjadi apa-apa. Tapi beliau nggak percaya juga. Semuanya saya sudah sampaikan. Dan ini bukannya ya kaleng-kaleng, berita ini semuanya saya bisa sebagai fakta ya yang saya jalankan selama ini. Kira-kira begitu. Oke, rasanya ini di penghujung ngobrol kita Pak Marzuki. Sekali lagi kami atas nama Tribun Network di Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak selama kurang lebih 1 jam. Kami berharap ini akan memberikan informasi yang lebih luas lagi dan sekali lagi kami berdoa Pak Marzuki tetap dalam kondisi sehat karena sehat ini mahal. Demikian Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Marzuki. Terima kasih Pak Marzuki. Sehat selalu Pak Marzuki. Sehat Pak. Sampai ketemu Pak.